Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, oke. Jadi di dalam penelitian sejarah itu kita akan membahas beberapa macam hal yang berkaitan tentang penelitian sejarah, yaitu langkah-langkah dalam penelitian sejarah, sumber bukti dan fakta sejarah, jenis prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan, kemudian peristiwa, peninggalan sejarah, serta monumen peringatan sejarah. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, pada video kali ini, yaitu tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu sendiri berawal dari pemilihan topik, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga kemudian dilanjutkan ke dalam tahapan historiografi atau penulisan fakta-fakta sejarah. Nah, langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu sebelum kita membahas lebih jauh ya kita harus paham terlebih dahulu bahwa sejarah itu adalah sebuah proses perubahan yang di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan atau kontinuitas dan proses perubahan yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Nah, dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Nah, dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan atau kontinuitas dapat dipahami sebagai proses saling mengkait antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu yang tertentu. Nah, sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Oke, kita kan udah tahu bahwa sejarah itu adalah suatu kejadian ya, sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, hal-hal yang terjadi di masa lampau itu akan sangat mempengaruhi apa-apa saja yang akan terjadi di masa depannya atau akan mempengaruhi apa-apa saja yang ada di masa depan. Maka dari itu kita bisa sebut peristiwa sejarah itu sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau bersifat kontinuitas. Nah, kemudian kita juga bisa menyebut atau memahami proses sejarah itu sebagai sebuah proses yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Penyebabnya adalah karena setiap peristiwa sejarah pada dasarnya merupakan peristiwa tunggal yang unik, abadi, dan hanya sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, jadi misalnya kayak gini. Misalnya di sejarah yang lalu kita ketahui bahwa Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945 ya, pada 17 Agustus. Nah, hal itu sudah tidak akan bisa dirubah lagi ya. Nah, tidak akan bisa bergeser harinya, bisa maju atau mundur lagi tidak bisa ya. Kenapa? Karena sejarah itu bersifat diskontinuitas ya. Kalau udah terjadi maka dia tidak akan bisa lagi dirubah ya, atau bersifat abadi dan unik ya. Nah, antara satu sejarah dengan sejarah lainnya itu bisa terpisah sama sekali ya, maka dari itu dia bisa jadi juga bersifat diskontinuitas ya. Jadi tergantung pada sudut pandang kita melihat proses sejarah itu sendiri ya. Jadi proses sejarah itu bisa dikatakan sebagai proses yang kontinu, bisa juga disebut sebagai proses yang diskontinu atau tidak berkelanjutan, tergantung dari segi mana kita memandangnya. Nah, kemudian dalam penelitian sejarah itu ada yang namanya objek penelitian dan juga metode sejarah. Objek penelitian sendiri adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau yang kemudian kita jadikan objek untuk penelitian di dalam penelitian-penelitian sejarah. Jadi dalam penelitian sejarah itu yang akan kita teliti, yang akan kita amati itu adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Nah, kemudian metode sejarah itu adalah cara untuk melakukan penelitian sejarah. Jadi objeknya yang akan diteliti itu adalah peristiwa-peristiwa penting. Bagaimana cara kita melakukan penelitiannya itu dilakukan dengan metode sejarah. Nah, dalam konteks ilmu sejarah, metode sejarah sendiri adalah proses menguji dan menganalisis
secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa tersebut. Nah, menurut Gilbert Giragan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tertulis. Ya, karena pada akhirnya kan nanti penelitian sejarah itu berakhir pada proses historiografi atau penulisan sejarah. Kemudian, menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisa data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan masa lalu. Kemudian direkonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan kisah-kisah sejarah. Ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa penelitian sejarah itu kan pada akhirnya akan berakhir pada tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Ya, jadi output akhirnya itu adalah kisah-kisah sejarah. Ya, berupa tulisan, mungkin juga bisa berupa lisan dan lain sebagainya macamnya. Nah, metode penelitian itu diawali dari penentuan topik ya. Kemudian setelah kita dapat menentukan topik, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan heuristik, kemudian verifikasi, interpretasi, dan kemudian baru yang akhirnya adalah tahapan historiografi. Nah, dalam penentuan topik itu akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam menentukan topik. Yang pertama ya tentu saja harus menarik, memiliki arti penting bagi umat manusia ya. Kalau itu hal yang tidak terlalu penting, untuk apa kita melakukan penelitian terhadap hal tersebut, tentu saja ya. Kemudian memungkinkan untuk diteliti, kesatuan, orisinal, dan juga praktis ya. Kemudian setelah kita tentukan topiknya, kita lanjut ke tahapan heuristik. Heuristik itu berasal dari kata bahasa Yunani heurika yang artinya adalah mengumpulkan. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengumpulkan fakta-fakta sejarah, sumber-sumber sejarah. Kemudian setelah kita kumpulkan sumber-sumber sejarahnya, kita akan lakukan verifikasi atau validasi. Ya, jadi di verifikasi atau validasi ini kita akan melakukan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, pengujiannya dapat secara eksternal maupun secara internal. Ya. Kemudian setelah sumber-sumber sejarah tadi, data-data sejarah tadi dikumpulkan, kemudian diverifikasi atau divalidasi, maka selanjutnya kita akan memperoleh yang namanya fakta-fakta sejarah. Nah, jadi data yang sudah melalui verifikasi itu akan berubah menjadi fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu kemudian akan kita kumpulkan, ya, fakta-fakta sejarah itu dikumpulkan, kemudian akan kita interpretasi. Kemudian interpretasi ini nanti akan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analisis dan juga secara sintesis. Kemudian barulah dilanjutkan ke tahap historiografi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pemilihan topik. Topik itu harus bernilai, bersifat orisinal, bersifat praktis, dan yang terpenting adalah memiliki kesatuan antara semua unsur tersebut. Jadi dia harus memiliki kesatuan ya. Jadi dia harus bernilai, orisinal, dan praktis secara sekaligus ya. Misalnya tidak memenuhi salah satunya saja ya, tapi harus kesemuanya dipenuhi. Misalnya kita memiliki ide yang orisinal untuk melakukan penelitian sejarah, tapi hal tersebut tidak bernilai dan tidak praktis atau sulit untuk dilakukan. Maka dari itu topik tersebut tentu saja tidak bisa diterima ya, atau tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita ambil untuk melakukan penelitian sejarah. Ya, meskipun itu orisinal, berasal dari ide kita sendiri, tapi ketika itu tidak bernilai, untuk apa dilakukan? Kemudian, dalam pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan adanya kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Nah, jadi dalam memilih topik sejarah, kita bisa melakukan pendekatannya dari segi emosional ataupun intelektual. Kalau kedekatan emosional itu bisa jadi dari segi emosional ya, misalnya orang yang tinggal di Jakarta atau tinggal di Bandung tentu saja akan tahu seluk-beluk
kota Jakarta, seluk-beluk kota Bandung, dan sejarah-sejarah yang terjadi di kota Jakarta dan juga kota Bandung. Tentu saja orang-orang yang tinggal di situ akan lebih baik, akan lebih kredibel untuk melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan kota tempat tinggal mereka, yaitu sejarah kota Jakarta dan Bandung tadi. Nah, itu kedekatan secara emosional. Kemudian, kedekatan intelektual itu berdasarkan pada keilmuannya. Misalnya, orang-orang yang menguasai ilmu botani tentu saja akan lebih kredibel untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tanaman-tanaman dibandingkan orang yang memiliki keilmuan tentang genetika. Ya, orang genetika tentu saja tidak lebih paham dari orang botani tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan kedekatan intelektual. Jadi misalnya orang yang memiliki standar keilmuan tentang sejarah Indonesia tentu saja lebih kredibel untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia dibandingkan dengan orang-orang yang mempelajari sejarah luar ataupun sejarah internasional. Kemudian, dalam memulai proses pemilihan topik penelitian, seorang sejarawan dapat berpegang pada 4 perangkat pertanyaan. Ya, nah pertanyaan-pertanyaannya itu dilandaskan pada 5W dan 1H. Ya, nah jadi dalam menyusun topik penelitian sejarah kita harus perhatikan 5W 1H. Yang pertama itu adalah yang bersifat geografis, di mana, where. Kemudian yang kedua bersifat biografis, siapa atau who. Kemudian yang ketiga yang bersifat kronologis, yaitu bagaimana dan kapan, ya. How dan when. Kemudian keempat yang bersifat fungsional, apa atau what dan mengapa, why. Jadi semua pertanyaan ini harus tercakup atau terangkum dalam topik yang akan kita pilih nanti, ya. Di mana peristiwa tersebut terjadi, kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, kemudian bagaimana dan kapan hal itu terjadi, ya. Kemudian apa yang memicu terjadinya hal tersebut, ya mungkin ya, atau apa yang apa sumbangsihnya si peristiwa tersebut terhadap apa yang terjadi pada hari ini, kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang memicu terjadinya hal tersebut. Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memilih topik dalam penelitian sejarah. Kemudian ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan topik. Yang pertama adalah kesalahan Baconian, yaitu pendapat bahwa tanpa teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis, atau generalisasi yang lain, penelitian sejarah dapat dilakukan. Jadi penelitian sejarah itu tidak dapat dilakukan kalau tidak disertai dengan teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis, atau generalisasi. Ya. Kemudian kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu banyak membuat fokus pertanyaan akan hilang. Ya, jadi kita harus berfokus pada salah satu pertanyaan saja. Misalnya pada pertanyaan why, ya mengapa hal tersebut terjadi. Ya misalnya kita ingin meneliti tentang perang dunia, ya. Jadi why-nya itu yang kita jadikan konsentrasi, ya. Mengapa Jepang kalah terhadap sekutu misalnya. Nah, kita lakukan penelitian terhadap hal tersebut lebih mendalam. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi, yaitu pandangan sejarah yang hitam putih atau seolah-olah sejarah hanya memiliki 2 kemungkinan. Padahal sejarah itu memiliki sangat banyak kemungkinan. Ya, misalnya kita berbicara tentang sejarah Partai Komunis Indonesia PKI di Indonesia. Kita hanya terpusat pada 2 kemungkinan bahwa PKI itu salah atau tidak salah, ya, salah atau benar. Padahal ada kemungkinan yang lain, ya. Kemudian setelah kita menemukan topik penelitian sejarah, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan heuristik.
Heuristik itu tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Dalam tahap heuristik, sejarawan bekerja dengan menggunakan sumber-sumber pustaka seperti ensiklopedia, biografi, kamus sejarah, kamus tematis, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian buku sejarah umum, dokumen yang diterbitkan, bahan-bahan arkeologis, epigrafis, dan juga numismatis. Nah, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik itu ada beberapa hal. Yang pertama, kesalahan holisme. Kesalahan yang menganggap bahwa satu bagian penting mewakili keseluruhan, kemudian kesalahan pragmatis, dan juga kesalahan ad hominem, yaitu bahwa dalam pengumpulan sumber sejarah hanya memilih sejarah tertentu. Kemudian setelah melalui tahapan heuristik, kita sudah mengumpulkan sumber-sumber sejarahnya, kita lanjut ke tahapan verifikasi, yaitu proses pengujian terhadap data-data sejarah yang sudah dikumpulkan. Nah, dalam proses verifikasi, seorang sejarawan harus memperhatikan masalah otentisitas. Ya, apakah sumber-sumber sejarah yang kita kumpulkan tadi itu adalah sumber-sumber sejarah yang otentik? Ya, sejarawan juga harus memperhatikan kredibilitas sumber dan kredibilitas dokumen. Nah, untuk mengujinya, kita bisa menguji dengan dua cara, yaitu secara eksternal ataupun secara internal. Nah, pengujian secara eksternal itu adalah pengujian yang dilakukan terhadap keaslian sumber sejarah tersebut, ya, baik itu sumber sejarah berupa tulisan, dokumen, ataupun orangnya. Ya, misalnya ada sebuah sejarah tentang sesuatu hal di Indonesia, kemudian kita temukan bukti tertulisnya berupa dokumen press release misalnya. Nah, kita harus uji terlebih dahulu apakah itu asli atau tidak, ataukah itu adalah salinan yang isinya sudah diubah, ya. Atau misalnya ada seorang saksi sejarah terhadap suatu hal tersebut. Nah, kita harus uji terlebih dahulu juga, ya, apakah orang-orang tersebut yang dijadikan sumber sejarah tadi benar-benar ada pada kejadian tersebut, benar-benar menyaksikan dan benar-benar tahu atau tidak, ya. Jadi itu yang pengujian secara eksternal, pengujian terhadap keasliannya. Kemudian yang kedua itu secara internal. Nah, kalau secara internal itu kita lihat kepada isinya. Misalnya dokumen tadi udah kita tahu bahwa itu memang asli, tapi kita lihat tulisannya, apakah tulisannya itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, tinggal kita lihat untuk bisa mempercayai dokumen tersebut atau tidak, itu kita lihat kepada beberapa faktor-faktor yang lainnya. Bisa jadi misalnya kita meneliti tentang Perang Dunia, misalnya kita lihat penulisnya itu siapa dan dia menulis tentang apa. Misalnya kalau tulisannya tentang Jerman, ternyata penulisnya itu adalah orang yang tidak pro Jerman, ya tentu saja kita tidak bisa mempercayai tulisan tersebut begitu saja, ya. Kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, kemudian data sejarah atau sumber-sumber yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah tadi yang sudah melewati proses verifikasi dan lolos verifikasi dan dinyatakan valid, itu akan dinyatakan sebagai fakta sejarah. Nah, fakta sejarah sendiri akan terbagi jadi dua, yaitu ada hard fact dan juga soft fact. Nah, hard fact atau fakta keras ini adalah fakta sejarah yang sudah disetujui oleh sebagian besar orang dan tidak bisa dirubah lagi tentang ini, ya, dan pembahasan tentang hal tersebut itu sudah selesai. Contohnya adalah tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu termasuk kepada fakta keras bahwa semua orang itu setuju bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan pembahasan tentang kapan Indonesia menyatakan dirinya merdeka itu sudah selesai. Semua orang sudah tahu, paham, dan setuju bahwa Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, kalau soft fact atau fakta lunak itu kebalikannya, bahwa soft fact itu adalah fakta-fakta yang masih
berlangsung sampai sekarang diskusi mengenai hal tersebut. Misalnya diskusi tentang di mana pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Ya, ada yang bilang pusat pemerintahannya ada di Malaysia, ada yang bilang pusat pemerintahannya ada di Thailand, ada yang bilang di India, ada yang bilang di Palembang dan sekitarnya. Ya, diskusi tentang hal tersebut itu masih terus berlangsung. Nah, jadi soft fact itu tidak disetujui oleh semua orang, tapi masih ada beberapa pertentangan tentang hal tersebut. Ya, jadi itu yang membedakan antara hard fact dan juga soft fact. Tapi meskipun soft fact ini masih belum diterima oleh sebagian besar orang atau masih dalam proses diskusi, tapi sumber-sumber sejarah tentang hal tersebut juga sudah melalui validasi. Kemudian, kesalahan yang harus dihindari dalam proses verifikasi adalah kesalahan pars pro toto, yaitu bukti yang hanya berlaku untuk sebagian dilakukan untuk keseluruhan. Kemudian, kesalahan totem pro parte, yaitu mengumumkakan keseluruhan padahal hanya sebagian. Kesalahan menganggap umum sebagai fakta. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah mentafsirkan data sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, sejarawan harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Jadi dalam menginterpretasikan atau menerjemahkan atau mentafsirkan data-data sejarah, kita harus bersifat subjektif. Ya, jadi kita harus lihat apa yang akan kita teliti tadi. Ya, topiknya tadi kita harus berfokus pada topiknya, bukan kepada objeknya. Jadi kita tidak boleh bersifat objektivitas. Ya. Nah, kemudian analisis yang berarti menguraikan. Ya, dalam analisis sejarawan mencoba untuk melihat beberapa kemungkinan yang dikandung oleh suatu sumber sejarah. Kemudian yang kedua adalah sintesis, yang berarti menyatukan. Dalam proses ini, data dikelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual. Jadi, dari data-data sejarah tadi kan kita satukan, kemudian kita hubungkan satu data sejarah, satu fakta sejarah, dan fakta sejarah yang lain. Ya, kemudian kita tarik kesimpulan setelah kita satukan fakta-fakta sejarah tadi. Itu yang dinamakan dengan sintesis. Kemudian kalau analisis itu dia justru menguraikan. Ya, ketika kita memperoleh fakta sejarah ini, maka kita bisa uraikan kenapa terjadi hal tersebut dan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut itu terjadi apa saja dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan interpretasi, maka dilanjutkan dengan yang namanya historiografi atau penulisan sejarah. Nah, berdasarkan caranya, penulisan sejarah atau historiografi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu historiografi naratif, yaitu penulisan sejarah yang berorientasi pada aktor sejarah sebagai individu. Kemudian penulisan sejarah atau historiografi strukturalis, yaitu penulisan sejarah sebagai rekaman peristiwa struktural berupa proses atau corak atau perubahan masyarakat, bangsa, dan dunia. Nah, hal ini juga bisa disebut sebagai sejarah sosial. Nah, sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah itu sendiri dapat terdiri dari berbagai macam hal. Berdasarkan bahan, sumber sejarah terdiri dari sumber bukti tertulis seperti prasasti dan naskah, serta sumber bukti tidak tertulis seperti benda-benda kebudayaan. Misalnya kalau dalam bahasan sejarah peradaban manusia itu kita kenal ada beberapa zaman ya, misalnya ada zaman perunggu, zaman besi, dan lain sebagainya macamnya. Ya, kita bisa tahu ada zaman-zaman tersebut dari mana? Dari peninggalan-peninggalan kebudayaannya. Misalnya dari peninggalan berupa kapak perimbas dan lain sebagainya macamnya yang biasa digunakan oleh manusia-manusia sehari-harinya pada zaman itu. Ya. Kemudian berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah terbagi jadi dua ya. Ada sejarah primer dan sejarah sekunder. Kalau sejarah primer itu adalah sumber sejarah yang berasal langsung dari orangnya ya, atau
berasal dari orang pertama ataupun dokumen-dokumen yang terdapat pada zaman ketika sesuatu itu terjadi. Ya, misalnya dari pelaku sejarah ya atau dari saksi sejarah secara langsung. Dan kalau sumber sejarah sekunder itu berasal dari pihak kedua atau pihak ketiga, ya misalnya seperti media cetak, ya ensiklopedia, kemudian majalah dan lain sebagainya macamnya. Kemudian bukti sejarah terbagi menjadi dua, yaitu bukti sejarah tertulis dan bukti sejarah tidak tertulis. Kemudian fakta sejarah terbagi menjadi dua, yaitu fakta mental dan juga fakta sosial. Nah, fakta mental ini sendiri adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan. Ya, contohnya itu kalau di Jogja itu fakta mentalnya adalah misalnya orang-orang kesultanan itu Kesultanan Yogyakarta itu memiliki kepercayaan tertentu, ya misalnya seperti mencuci benda pusaka di waktu-waktu tertentu, melakukan larung sajen dan lain sebagainya macamnya, itu fakta mental. Dan kemudian ada fakta sosial. Kalau fakta sosial itu adalah fakta tentang keadaan sosial suatu masyarakat ketika terjadi suatu peristiwa tertentu. Misalnya seperti keadaan sosial atau hubungan antar masyarakat ketika hubungan sosial antar masyarakat di Majapahit ketika Hayam Wuruk diangkat menjadi raja, ya misalnya seperti itu yang namanya fakta sosial, keadaan masyarakat, ya. Sementara kalau yang fakta mental itu lebih kepada yang bersifat kepercayaan atau spiritual. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam penelitian secara lisan itu, sejarah lisan adalah catatan dan interpretasi kesaksian lisan terhadap peristiwa di masa lampau. Secara lisan dapat digali melalui wawancara, penyalinan, dan penyuntingan hasil wawancara secara kritis. Sejarah lisan dapat digunakan sebagai metode, sumber sejarah, dan peluang pengembangan substansi penulisan sejarah. Nah, oke, sampai di situ dulu penyampaian materi pada video kali ini, ya tentang penelitian sejarah, ya tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, oke, sampai di situ dulu. Saya tutup video ini dengan melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.